Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Nurliani dengan NIM 0517188827 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Daerah Bandung. Di sini saya akan mempraktikkan tentang tugas praktikum 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Oke, sebelum lanjut ke nomor 2, saya akan memberikan dulu penjelasan untuk nomor 1. Namun karena pembahasannya cukup lumayan panjang ya, tidak mungkin saya untuk menjelaskan satu persatu. Jadi saya akan memberikan tampilan saja terkait materi untuk nomor 1 ini. Untuk nomor 1 bagian A yaitu tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Kemudian ada ciri-ciri algoritma, tipe-tipe algoritma, macam-macam algoritma. Kemudian algoritma dalam pemecahan masalah, pseudocode dan juga flowchart, konsep dasar pemrograman, dan terakhir kesimpulan, beserta referensi sesuai dari materi yang saya cari di internet. Untuk nomor 1 bagian B yaitu tentang sejarah Java dan perkembangannya. Ada perkembangan Java, komponen utama dalam Java, perbedaan Java dengan bahasa lain, kemudian kelebihan Java, kekurangan Java, dan yang terakhir yaitu software populer yang dibuat dengan Java. Berikut juga dengan referensinya. Oke, mungkin untuk nomor 1 nanti bisa dilihat lebih lengkapnya itu di laporan praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman milik saya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta rupiah, jika golongan B gajinya 6.500.000 rupiah, jika golongan C gajinya 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, mereka dibayar berjam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lemburnya lebih dari sampai dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan juga pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Kemudian output jumlah penghasilan yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, jadi soal nomor 2 itu yaitu meminta untuk membuatkan algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode. Jadi kita nanti menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan karyawan dan juga jam lemburnya, jumlah jam lemburnya. Sebelum membuat flowchart, saya terlebih dahulu memahami konsep dari permasalahan. Di sini ada 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, golongan B, dan juga golongan C dengan masing-masing gaji pokoknya. Kemudian gaji lembur dihitung berdasarkan jam, mulai dari 30% hingga 38% tergantung jumlah jamnya. Oke, langkah awal saya membuat flowchart adalah dengan membuka situs Draw.io. Karena saya pakainya Draw.io di web, jadi bisa di search di Google Chrome. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih create new diagram. Kemudian pilih blank diagram.
kemudian create. Saya kasih nama tugas 1 algoritma dan pemrograman untuk tipenya XML file draw.draw.io. Saya menyimpannya di Google Drive, My Drive, dan juga bisa dipilih ya. Ada Google Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub, GitLab, device, browser, download maupun open in new window. Saya milihnya di Google Drive. Kemudian save. Kemudian akan muncul palet untuk kita membuat flowchart dan juga ada kanvasnya. Di sini ada macam-macam ya. Shapes ada general, mix buat mix, advanced, basic, raw, flowchart, entity relation dan juga UML. Karena kita di sini kasusnya disuruh untuk membuat flowchart, maka saya akan membuka palet shapes yang flowchart. Di sini ada banyak ya pilihannya, namun sesuai contoh kasus soal, saya nanti di sini akan memakai Terminator, kemudian Terminator untuk mulai, kemudian data ini untuk input proses, input dan juga output, kemudian ada decision ini untuk nanti pengkondisian, dan juga ada proses untuk proses penghitungan nantinya. Oke. Sesuai dengan soal, untuk membuat flowchart kita harus menambahkan simbol Terminator di bagian atas yang bertuliskan mulai. Ini untuk nantinya memulai proses. Kemudian setelah itu saya tambahkan simbol input. Kemudian di sini kita nanti untuk menerima 2 input dari pengguna, yaitu untuk input golongan, kemudian input jam lembur. Kita hubungkan garis. Kemudian setelah input, selanjutnya saya menggunakan simbol decision yang berbentuk belah ketupat ya, untuk mengecek golongan karyawan. Saya di sini membuat 3 percabangan berurutan. Tiga percabangan berurutan untuk decision 1 golongan A, golongan B, Oke, kita lanjut.
golongan C. Sesuai dengan soal ada 3 golongan karyawan. Kemudian kita berikan garis tanda panah, atau ini namanya row. Kita rapikan. Di sini ada 3 percabangan berurutan, yaitu golongan A, ada 3 decision, ada 3 decision, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Di sini saya akan membuat 3 percabangan berurutan. Apakah golongan A? Jika ya, maka di sini saya akan membuat proses terlebih dahulu untuk ketiga golongan ini. Golongan A, gaji pokoknya Rp5 juta. Untuk golongan B itu gaji pokoknya Rp6.500.000. Kemudian untuk golongan C Rp9.500.000. Salah. Nah, di sini sudah ada decision. Nah, untuk nanti keputusan dan juga pengkondisiannya, dan di sini ada untuk prosesnya. Saya membuat 3 percabangan berurutan. Nantinya gini, setiap karyawan itu akan menginputkan di sini itu golongannya, golongan karyawan dan juga jam lembur. Apakah golongan A? Jika ya, untuk ya, sebentar. Oke. Apakah golongan A? Jika ya, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak, lanjut, apakah golongan B? Jika iya, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika tidak, maka otomatis golongan C dengan gaji pokoknya Rp9.500.000. Kemudian, setelah menentukan gaji pokok, flowchart dilanjutkan dengan struktur keputusan bertingkat untuk jumlah jam lembur. Oke, di sini kita akan memakai dulu panah untuk lanjut ke proses berikutnya. Maaf.
Kita akan rapi-rapikan terlebih dahulu tanahnya. Oke, kita pakai oke. Kemudian lanjut ke proses penghitungan jumlah jam lembur. Kita di sini akan menggunakan lagi decision. Lembur. Kita akan buat 5 decision. Kita akan ubah dulu 2 jam lembur, 3 jam lembur, 4 jam lembur, 5 jam lembur. Kita akan buat garis terlebih dahulu. Satu jam lembur, 2 jam lembur, 3 jam lembur, 4 jam lembur, lebih dari sama dengan 5 jam lembur. Oke, lalu kita akan memasukkan proses untuk setiap jam lembur terlebih dahulu. Prosesnya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau sama dengan 30%. Di sini saya tuliskan dalam bentuk desimal ya. Oke, 1 jam lembur, gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. 2 jam lembur, gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Kemudian untuk 3 jam lembur, gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,34. Untuk 4 jam lembur, gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,36. Untuk 5 jam lembur, gaji pokoknya
0,38 atau 38%. Ini saya buat semua sesuai soal ya. Kemudian kita akan tambahkan garis terlebih dahulu. Oke, sambil dirapihkan ya. Oke. Kita cek lagi, ditakutkan ada kesalahan. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan menentukan pengkondisian kembali 2 jam lembur. Setelah tadi menentukan gaji pokok, kemudian ada proses lagi untuk menentukan jumlah gaji lembur. Jika 1 jam lembur, maka alur prosesnya berjalan ke sini, gaji pokok dikali 0,30. Jika tidak atau bukan 1 jam lembur, dicek ke decision kedua, 2 jam lembur. Jika iya, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,32. Jika tidak, jika bukan ya, dicek pengkondisiannya. Mungkin 3 jam lembur. Jika iya, maka gaji pokoknya dikali 0,34. Namun jika tidak, maka akan dicek kepada decision keempat, apakah 4 jam lembur. Jika iya, maka prosesnya ke gaji lembur, gaji pokok dikali 0,36. Namun jika tidak, kondisi yang terakhir yaitu lebih dari atau sama dengan 5 jam lembur, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok kali 0,38. Untuk golongan A, golongan B, golongan C dan jam lembur itu saya tidak menggunakan validasi ya, karena di soal tidak diberi lagi ketentuan dan juga arahan lebih lanjut untuk menentukan validasi dari setiap ini. Jadi di golongan C saya hanya menentukan satu kondisi, yaitu ya, dan untuk di 5 jam lembur saya juga cuman menentukan satu kondisi, yaitu ya, karena di soal itu cuman ada ketentuannya ya. Jadi golongan A, B sama C saja, dan untuk jam lemburnya hanya 1 sampai lebih dari atau sama dengan 5 jam. Oke. Kemudian ini kita beri garis dulu untuk lanjut ke proses berikutnya.
itu juga akan menambahkan garis-garis di proses lain. Oke. Setelah proses penghitungan tersebut ditampilkan menggunakan simbol proses ini. Setelah nilai gaji pokok dan gaji lembur didapatkan, saya menggunakan simbol proses untuk menghitung total penghasilan. Untuk menghitung total penghasilan dengan rumus total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian setelah proses ini saya juga akan menambahkan output dari proses total penghasilan. Kita kasih garis, lalu rapikan. Oke, setelah menambahkan output total penghasilan dan terakhir kita menambahkan simbol terminator sebagai akhir, simbol terminator sebagai akhir dari proses, dan kita tuliskan di sini selesai. Seperti ini ya. Saya di sini menggunakan bahasa Indonesia semua agar tidak rancu ya. Kita kasih garis untuk ke terminator. Oke, kita akan cek kembali. Untuk kita kasih warna agar lebih terlihat.
golongan A, ya. Oke. Ini adalah tampilan final dari flowchart yang saya buat. Dari mulai kemudian nanti karyawan bisa menginputkan golongan dan jam lembur di sini. Kemudian masuk ke pengkondisian, dicek jika golongan A, jika ya itu gaji pokoknya 5 juta, jika tidak cek ke golongan B, jika iya maka gaji pokoknya 6.500.000, jika tidak berarti masuk ke pengkondisian terakhir yaitu golongan C dan gaji pokoknya 9.500.000 jika ya. Kemudian setelah mendapatkan gaji pokok, lanjut ke proses yang selanjutnya. Jika 1 jam lembur, jika ya maka perhitungannya seperti ini, dikali 0,30 atau 30%. Jika tidak, dicek apakah 2 jam lembur, jika ya gaji pokoknya dikali 0,32 atau 32%. Jika tidak, apakah 3 jam lembur, jika ya maka gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Jika tidak, maka apakah 4 jam lembur, jika iya maka gaji pokoknya dikali 0,36 atau 36%. Jika tidak, apakah lebih dari atau sama dengan dari 5 jam lembur, jika iya maka gaji pokoknya 0,38 atau 38%. Setelah kita mendapatkan kita save dulu. Setelah kita mendapatkan gaji pokok dan juga gaji lembur, maka kita akan proses total penghasilannya, yaitu dengan rumus gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelah proses selesai, maka akan menampilkan output total penghasilan dan langsung selesai. Akhirnya proses dari penghitungan gaji ini sudah selesai. Oke, itu untuk flowchart. Kemudian kita akan lanjutkan ke pseudocode. Pseudocode. Saya sudah buat pseudocode-nya di Word ya. Pseudocode. Oke, untuk pseudocode saya akan jelaskan. Ini hasil pseudocode yang sudah saya buat. Saya mulai dengan untuk memulai proses. Kemudian
input golongan dan input jam lembur. Kemudian tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Ini masuk ke bagian percabangan untuk gaji pokok. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian setelah penghitungan gaji pokok, berikutnya bagian gaji lembur. Tentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur 1, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,30. Jika jam lembur 2, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,32. Jika jam lembur 3, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,34. Jika jam lembur 4, maka gaji lembur gaji pokok dikali 0,36. Dan jika jam lemburnya 5, maka gaji lemburnya, jika jam lemburnya lebih dari atau sama dengan 5, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,38. Di sini saya pakai desimal ya, tidak persen. Setelah semua proses selesai, saya hitung total penghasilan. Total penghasilan dengan rumus gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Kemudian akan menghasilkan output total penghasilan. Tampilkan total penghasilan. Di sini nanti total penghasilannya. Kemudian selesai untuk mengakhiri proses. Setiap baris dari pseudocode ini mencerminkan proses yang sudah divisualisasikan dalam flowchart. Jadi lebih mudah dipahami dan dikonversi ke dalam program nantinya. Ini masih pseudocode ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian praktikum tugas 1 tentang flowchart, pseudocode dan juga algoritma dan juga bahasa Java. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.